Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah akan menceritakan tentang peperangan kaum muslimin menghadapi Bani Quraisy. Di surah Al-Ahzab ayat 26, ayat ini menerangkan peperangan menghadapi Bani Quraisy, salah satu dari suku-suku Yahudi Madinah yang telah membuat perjanjian damai dengan Nabi. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu bahwa ketika kaum muslimin dalam keadaan kritis menghadapi tentara yang bersekutu di perang Ahzab, orang-orang Yahudi Bani Quraisy yang menjadi warga kota Madinah mengkhianati kaum muslimin dari dalam. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, dihasut oleh pemimpin Bani An-Nadir, Huyai bin Akhtab, agar membatalkan perjanjian damai yang telah mereka buat dengan Nabi serta menggabungkan diri dengan tentara sekutu yang menghampung kota Madinah. Ajakan itu mula-mula ditolak oleh Ka'bah bin Asad, tetapi akhirnya ia menerima. Maka mereka mengkhianati Nabi dan bergabung dengan kelompok Ahzab. Berita pengkhianatan Bani Quraisy itu mengemparkan kaum muslimin karena terjadi dalam kota Madinah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW segera mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'az, kepala suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, kepala suku Haraj, kepada Bani Quraisy untuk menasihati mereka agar jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya kedua utusan itu di tempat Bani Quraisy, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Nabi SAW, akan tetapi permintaan Nabi itu mereka tolak dengan sikap yang kasar serta penuh keangkuhan dan kesombongan, dan mereka tetap melanjutkan pengkhianatan tersebut. Setelah Allah menghalau pasukan sekutu, maka Dia mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar kaum muslimin segera menumpas Bani Quraisy yang telah berkhianat. Oleh karena itu, Nabi dan kaum muslimin segera membuat perhitungan para pengkhianat itu. Nabi dan kaum muslimin segera mendatangi kampung mereka untuk mengampungnya setelah mendengar kedatangan Nabi dan kaum muslimin. Mereka segera memasuki benteng-benteng untuk mempertahankan diri tentara kaum muslimin waktu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dalam benteng-benteng itu dengan penuh ketakutan, maka mereka mau menyerah kepada Nabi dengan syarat bahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka ialah Sa'ad bin Mu'az, kepala suku Aus. Penyerahan dan syarat itu diterima Nabi, maka mereka turun dari benteng-benteng itu dan menyerah kepadanya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, maka Sa'ad menjatuhkan hukuman mati. Laki-laki mereka dibunuh, sedang perempuan-perempuan dan anak-anak ditawan. Hukuman yang demikian itu adalah wajar bagi pengkhianat negara yang sedang dalam keadaan perang. Lebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangan. Masyarakat Islam di Madinah waktu itu ialah masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang baru mulai melaksanakan hukum-hukum berdasarkan ketepatan Islam, yang berbeda dengan hukum-hukum yang lama. Oleh karena itu, wajar kiranya hukuman yang telah diberikan kepada Bani Quraisy, pengkhianatan masa peperangan, sehingga yang berlaku adalah hukum perang. Dengan hukuman itu, maka kota Madinah tetap kuat dan Nabi tetap berwibawa, dan penduduk Madinah yang lain mengetahui dan menyadari bahwa setiap pengkhianatan akan dikenakan hukuman yang setimpal. Surah Al-Ahzab ayat 27 menjelaskan
bahwa harta benda Bani Quraisy yang dijatuhi hukuman mati itu telah diberikan Allah kepada kaum muslimin, termasuk segala kebun, rumah, dan binatang ternak yang mereka miliki. Bahkan dalam ayat itu Allah menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa Dia akan mewariskan tanah-tanah yang lain yang waktu itu belum dimasuki oleh tentara Islam, tetapi pasti akan mereka masuki dan mereka taklukkan pada akhir ayat ini, menerukan bahwa Dia berkuasa memberikan semuanya kepada kaum muslim untuk menolong mereka dalam melaksanakan agamanya dan untuk memperluas Islam sendiri. Hanya ini yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.